Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 yaitu bab 3 tentang relasi dan fungsi. Bab 3 relasi dan fungsi, kita akan membahas relasi dulu ya. Relasi itu hubungan antara suatu fungsi himpunan dengan himpunan lainnya. Nah, himpunan itu kita pernah belajar di kelas 7 tentang himpunan ya. Himpunan itu misalkan sekumpulan gitu. Misalkan himpunan binatang berkaki dua. Oh, berarti apa aja nih? Misalkan kayak ayam, bebek, itik ya kayak gitu ya. Itu namanya himpunan. Nah, himpunannya itu tidak boleh himpunan kosong ya. Di sini relasinya himpunannya itu tidak boleh kosong. Nah, di sini ada sebuah contoh. Misalkan ini himpunan A. Himpunan A itu terdiri dari nama Reni, Rima, Santi, dan Deni. Terus keduanya himpunan B. Himpunan B juga terdiri dari nama, tapi ini nama ibunya ya. Ina, Rina, misalkan sama Dina. Nah, relasinya itu, nah ini ke sini hubungannya relasinya itu anak dari. Ya, misalkan anak dari. Nah, Reni itu misalkan anak dari Ibu Ina. Nah, ini yang dinamakan relasi ya. Atau misalkan Rima itu anak dari Ibu Ina. Jadi si Ibu Ina itu mempunyai dua anak yaitu Rima dan Reni. Misalkan ini juga Santi itu anaknya Ibu Dina. Ya, kan di sini relasinya anak dari. Atau Deni misalkan anaknya dari Ibu Rina. Nah, ini yang dinamakan relasi ya. Relasinya di sini anak dari. Nah, atau di sini ini himpunan A-nya misalkan 1, himpunan B-nya 2. Misalkan nama relasinya itu kurang dari. Kurang dari. Atau tandanya gini ya, berarti 1 itu kurang dari 2. Nah, itu yang namanya relasi. Nah, di sini ada sebuah contoh soal cerita ya. Diketahui A himpunan bilangan 1 sampai 5. Berarti kita harus buat himpunan dulu ya, ini A. Himpunan itu dia itu selalu dikotak-kotakin ya. Himpunan A 1 sampai 5. 1 2 3 4 5. Dan himpunan B bilangan ganjil dari 1 sampai 5. B bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil itu kan 1 sampai 5 itu 1 3 5 ya. Jika relasi A ke B memiliki faktor, maka pasangan dari 3 pada himpunan A adalah, ini berarti ya, kan yang ditanyakannya pasangan 3 doang dari himpunan A. Berarti faktor dari 3 itu 1 ya. Karena kenapa ada satunya? 1 itu faktor dari semua. Jadi faktor itu, si 3 itu bisa dibagi berapa aja gitu. Ya kan bisa dibagi 1. Nah, terus si 3 ini faktor dari apa lagi? Berarti faktor dari 3. Ya, jadi cuman faktornya itu, ini relasinya kan faktor dari. Jadi si 3 itu faktornya cuman 1 dan 3. Sekarang di relasi itu ada domain, kodomain, dan rank ya. Contohnya misalkan di sini ada relasi kurang dari. Ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebelum jelasin kodomain, kodomain, dan rank, kita isi dulu relasi ini ya. Kurang dari berarti 1 itu kurang dari 2. 1 juga kurang dari 3. 1 kurang dari 4. 1 kurang dari 5. Terus 2. 2 itu kurang dari 3 ya. Terus kurang dari 4. Kurang dari 5. Sekarang 3. 3 itu kurang dari 4. 3 kurang dari 5. 4 itu kurang dari 5. Ya, berarti ini relasi kurang dari. Nah, domain itu daerah asal atau daerah himpunan A. Ini ya. Domain ya, ingetin ya, ini domain daerah himpunan A atau daerah asal yang mempunyai relasi dengan B.
Nah, yang mempunyai relasi dengan B itu lihat di sini. 1, 2, 3, dan 4. Berarti domainnya 1, 2, 3, dan 4. Kodomainnya yaitu anggota di himpunan B. Kenapa 5 tidak termasuk di domain? Karena dia tidak mempunyai relasi atau tidak mempunyai pasangan ya. Makanya 5 dia enggak disebut domain. Kodomain itu daerah himpunan B. Meskipun dia tidak mempunyai pasangan, nanti kalian misalkan melihat contoh soal atau mempunyai kasus di buku, nanti itu masih tetap kodomain ya. Berarti di sini karena di sini mempunyai pasangan, berarti ini contohnya pas ya, 3, 4, 5. Jadi kodomain itu meskipun dia tidak mempunyai pasangan, asalkan dia di himpunan B itu termasuk kodomain. Kalau rank itu yaitu hasil relasi di himpunan B yang mempunyai relasi di A. Ini kan semua berpasangan ke A. 2, 3, 4, 5 itu mempunyai pasangan di A. Berarti ini termasuk rank 2, 3, 4, dan 5. Diingetin lagi ya, domain itu daerah asal di himpunan A yang mempunyai relasi di B ya, yang mempunyai pasangan ke B. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti si 5-nya bukan domain karena dia tidak mempunyai pasangan. Kalau kodomain itu daerah yang ada di himpunan B. Meskipun nanti kalian mempunyai soal dia si B-nya tidak mempunyai pasangan, tetap nanti dimasukkan ya. Berarti di sini 2, 3, 4, 5. Kalau rank itu di himpunan B yang mempunyai relasi di A. Ini kan semua berpasangan ke A. Berarti 2, 3, 4, dan 5. Cara penyajian relasi di sini itu ada 3 ya. Yang pertama diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga pasangan berurutan. Nanti jadi kalau di sekolah kalian ada mempunyai soal cara penyajian relasi, nanti lihat dia disuruhnya apa, misalkan diagram panah, berarti caranya yang nanti akan dikasih contoh sekarang ya. Ya, yang satu diagram panah. Diagram panah itu himpunan A-nya, sini ya, ini diagram panah. Himpunan A-nya, boleh kotak, boleh bundar, terserah. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya 1, 3, 5 ya. Relasinya itu memiliki faktor. Nah, berarti faktor itu memiliki faktor itu kan yang bisa dibagi ya. Himpunan A yang bisa dibagi di B. 1 kan bisa dibagi 1. Nah, diagram panah itu dia seperti ini. Jadi dia seperti panah gitu. Terus 2 itu faktor dari 1 ya. Sama juga 2 faktor dari 1. Terus gak bisa lagi kan. Terus 3 itu faktor dari 1 sama faktor dari 3. Karena kan 3 bisa dibagi 3. Terus 4 faktor dari 1. Ada lagi? Gak ada ya, karena di sini gak ada 4. Terus 5 itu faktor dari 1 dan 5. Nah, jadi si diagram panah itu dia mempunyai panah seperti ini. Disambung-sambungkannya ya. Itu namanya diagram panah. Nah, sekarang diagram kartesius ya, soalnya masih sama seperti yang nomor 1 ya, atau diagram panah. Nah, kita kan udah pernah membahas tuh diagram kartesius di bab 2, masih kelas 8. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Yang horizontal ini, yang datar ini, dia di himpunan A, simpennya ya. Himpunan A. Nah, yang vertikal atau yang tegak itu himpunan B. Nah, himpunan A-nya, lihat dari angka terkecil mulainya kita ya, di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sampai 5 ya himpunan A-nya. Sekarang himpunan B-nya. 1, 3, 5 ya. Nah, sama ya. Relasinya itu memiliki faktor.
berarti 1 faktor dari 1. Berarti tinggal sambungkan. Ini ya, 1 faktor dari 1. Dari yang A dulu ya, kita cara menghitungnya. Nah, kasih nokta seperti ini. Kan 1 udah nih, nggak ada memiliki faktor lagi. Terus 2. 2 itu memiliki faktor dari 1. Nah, kasih nokta lagi. Terus gak ada lagi kan? 3 memiliki faktor dari 1. Nah, terus memiliki faktor lagi dari 3. Ya, kan masih bisa dibagi tuh. 3 masih bisa dibagi 3. Nah, kasih nokta lagi. Kayak gini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus 4. Di sini kan 4. 4 memiliki faktor dari 1. Gak ada lagi kan ya? Nah, ini 1. 5 memiliki faktor dari 1. Karena kan 1 itu faktor dari semua angka ya. Terus ke 5 juga. Karena kan 5 masih bisa dibagi 5. Nah, ini kasih nokta lagi. Nah, jadi setiap nokta ini adalah hasilnya ya. Nah, itu berarti diagram kartesius. Nah, sekarang pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu hasilnya itu harus domain yang pertama, terus rank ya. Nah, contohnya misalkan di sini hasilnya itu R aja ya. Pertama kurung kurawal dulu, terus kurung biasa. Lihat, yang pertama kan domain, ini kan 1. Terus ranknya itu hasilnya itu. Berarti di sini kan 1, berarti 1,1. Terus koma ya. Buka kurung lagi. Ini kan 2 ya. 2,1. 2 itu kan domain dulu, terus ranknya hasilnya. Berarti 2,1. Terus 3. Ya, di sini noktanya kan 3,1. 3,1. Terus 3 lagi ada koma 3. Berarti 3,3. Terus 4 di sini noktanya 4,1. Terus yang 5. 5,1. Terus 5,5. Baru tutup kurung. Di sini kan noktanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini juga berarti harus 7. Pasangan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang dinamakan pasangan berurutan. Nah, di sini ada korespondensi satu-satu ya. Fungsi F A ke B dikatakan korespondensi satu-satu jika anggota himpunan A dan B dapat dipasangkan. Sedemikian sehingga setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi syaratnya itu si himpunan A itu mempunyai pasangan di B. Begitupun sebaliknya, si himpunan B itu harus mempunyai pasangan di A. Ya, syaratnya itu yang pertama itu. Yang pertama, tidak boleh bercabang ya, si himpunan A-nya tidak boleh bercabang seperti ini nantinya ya. Itu syarat yang pertama, tidak boleh bercabang. Harus tepat satu di anggota himpunan B, atau sebaliknya si himpunan B-nya itu tidak boleh bercabang seperti ini gitu. Misalkan ke sini 1, ke sini 1, itu tidak boleh ya. Terus syarat yang kedua, syarat yang ketiga, si himpunan A, kalau misalkan himpunan A-nya 5, berarti si himpunan B-nya juga jumlahnya harus 5 gitu. Nggak boleh lebih salah satu ya, jadi ada 3 syarat. Nah, contohnya misalkan di sini ada himpunan 1 ke A, 3 ke B, 2 ke C, misalkan 4 ke D, 5 ke E. Nah, ini baru dikatakan korespondensi 1-1. Jadi, si A-nya itu, si himpunan A-nya semua tidak bercabang, ya. Si himpunan B-nya juga tidak bercabang. Terus, jumlah si himpunan A sama si jumlah himpunan B itu sama. Ini kan di sini himpunan A-nya jumlahnya 5. Di sini juga himpunan B-nya juga 5. Ya, itu namanya korespondensi 1-1. Banyaknya korespondensi 1-1 itu banyaknya cara untuk dipasangkan ya 1-1. Nah, di sini ada himpunan P yaitu K dan L, himpunan K 1 dan 2. Berarti banyak caranya itu nanti rumusnya itu N faktorial.
Nah, n faktorial itu nanti kalian akan bahas yang lebih jelasnya itu nanti, yang lebih banyaknya nanti di SMA. Nah, ini hanya sekedar untuk korespondensi satu-satu aja ya. Nah, cara yang pertama, itu kan pasangan yang pertama itu misalkan K ke 1, L ke 2. Nah, itu pasangannya ya, yang pertama. Terus, ini misalkan P dan K lagi. K, L. 1, 2. Nah, ini kan K ke 1, berarti nanti dibalik. Berarti bisa K ke 2, L ke 1. Ada lagi nggak caranya? Kan nggak ada lagi ya, nggak mempunyai pasangan lagi, karena di sini cuma 2. Terus di sini juga kan himpunannya di sini ada 2. P-nya di sini juga K-nya ada 2. Berarti di sini, ini kan 1, 2. Berarti 2 faktorial. 2 faktorial itu berarti 2 dikali 1. Yaitu berarti ada 2 cara. Kalau misalkan nanti di sini ada himpunannya 3 nih, PK misalkan. PK misalkan di sini ada K, L, M. Terus misalkan di sini 1, 2, 3, kan di sini ada 3 nih, 3 himpunan atau 3 angka, 1, 2, 3. Oh, berarti nanti korespondensi satu-satunya 3 faktorial. 3 faktorial itu dikalikan dengan angka di bawahnya ya, berarti 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Berarti nanti ada 6 cara untuk mempasangkannya. Misalkan ada 5 himpunan di sininya. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan di sini 100, 200, 300, 400, 500. Ini misalkan L, M. Nah, di sini kan ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kan korespondensi satu-satu itu harus sama ya. Di sini kalau di sini 5, di sini 5. Berarti di sini kan ada 5 faktorial. Caranya berarti 5 dikali bawahnya kan 4. Di bawah 4 lagi ada 3. Di bawah 3 lagi ada 2. Di bawah 2 lagi ada 1. Tinggal kalikan 5 kali 4 berapa? Kali 3 berapa? Kali 2 berapa? Kali 1 berapa? Berarti itu hasilnya. Sekian materi hari ini, kelas 8, bab 3 tentang relasi dan fungsi. Video ini menjelaskan tentang relasi dan korespondensi satu-satu. Untuk fungsinya di next video berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.